Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini saya akan membacakan kitab An-Niqabu Adah Walaysa Ibadah Ar-Ra'yu Asyar'iyyu fin Niqabi bi aqlami kubaril ulama. Nah, kitab ini sebenarnya kumpulan-kumpulan fatwa dari ulama-ulama Misri. Di sini ditulis Waziratul Auqaf, ya, Menteri Perwakafan, atau kalau di Indonesia yang Departemen Agama lah, bisa dikatakan seperti itu. Nanti yang lebih jelasnya kita cari tahu. Waziratul Auqaf itu Menteri Perwakafan buat di Misri. Nanti tanya teman-teman yang kuliah di Mesir ya. Kitab ini ditulis oleh para ulama Misri, dan kitab ini sempat ada penolakan. Ada lagi penolakannya, yaitu urudun alal ulama'il kibar ulama, penolakan atas kalam-kalam ulama yang mengatakan bahwasanya niqab itu tradisi. Ada kitabnya, nanti saya akan perlihatkan. Ini kitabnya. Nah, itu kitabnya teman-teman. Nah, tapi lepas dari itu semua, insya Allah saya akan membacakan tentang kitab ini dahulu. Yang pertama, An-Niqabu Adah Walaysa Ibadah. Cadar itu merupakan tradisi, bukan ibadah. Oke, nanti setelah hatam insya Allah saya akan membacakan kitab yang satunya. Langsung saja mungkin ya. Di sini takdimnya yaitu Dr. Mahmud Hamdi Zakzuk Wajiroh Al-Auqaf. Beliau Menteri Perwakafannya ya. Takdim pendahuluannya. Oke, terus halaman ke bawah ya, saya langsung membacakan pendapatnya langsung, tidak muqaddimah karena mungkin kepanjangan kalau muqaddimah. Saya bacakan yang pertama itu. Nah, ini muqaddimah, bisa teman-teman baca sendiri. Kitabnya bisa teman akses. Bagi yang ingin memiliki kitabnya bisa hubungi saya, kita belajar bersama-sama. Langsung di halaman pendapat sabar sebentar ya teman-teman, ini masih muqaddimah. Nah, ini oke, langsung pendapat Syekh Fadilatu Al-Imamul Akbar Al-Ustadz Dr. Muhammad Said At-Tantawi, Syekhul Azhar. Pendapat Syekhul Azhar. Baik, saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, kita mulai teman-teman. Wajhul mar'ati laisa bi aurah wan niqabu adah la ibadah. Wajhul mar'ati, wajah seorang wanita laisa bi aurah, merupakan bukan aurat. Jadi wajah perempuan itu, kata beliau, kata Syekh Fadilah Dr. Muhammad Said At-Tantawi Syekhul Azhar, Syekhul Al-Azhar, merupakan wajah itu bukan aurat. Wan niqabu, dan cadar, adatun, merupakan tradisi, adat, la ibadah, bukan ibadah. Jadi menggunakan niqab itu ya la ibadah, nggak ada, bukan ibadah gitu, hanya tradisi saja. Yaro jumhurul fuqaha'i anna wajhal mar'ati laisa bi aura. Mayoritas ulama fikih berpendapat anna wajhal mar'a, bahwasanya wajah seorang perempuan laisa bi auratin, merupakan bukan aurat. Yaro jumhurul fuqaha'i, wis berpendapat, jumhurul fuqaha'i sopo sakehe mayoritas ulama fikih, anna wajhal mar'ati, ing satuhune wajah wadon, laisa iku ora ana apa wajah wadon bi auratin, iku kelawan aurat. Jadi wajah perempuan itu merupakan bukan aurat.
Wa annaha madama talbisu malabisal muhtashammata allati la tasifu syai'an min jasadiha wala takshifu syai'an minhu siwa wajiha wa kafaiha fa innaha fi hadhil halati yakunu libasuha syar'iyan wa yatawaffaru fihi ma tad'u ilaihi syariatul Islam. Wa annaha bahwasannya perempuan ya, damirah ke perempuan, madamat selagi ia terus menerus itu konsisten, talbasu malabisal muhtasammah, menggunakan pakaian yang terhormat, yang sopan. Di Islam perempuan itu menggunakan pakaian yang sopan, yang terhormat, tidak terbuka auratnya, tidak nyeplak ya bahasanya, tidak tembus pandang. Allati la tasifu syai'an, yang tidak tersifati sesuatu min jasadiha saking badannya, wala taksifu syai'an, dan tidak terbuka sesuatu minhu dari jasadnya atau badannya, siwa wajiha, kecuali wajahnya, wa kafaiha, dan telapak tangannya, wa kafaiha, dan dua telapak tangannya atau telapak tangannya. Fa innaha fi hadhil hala, maka sesungguhnya perempuan itu ya fi hadhil hala, dalam kondisi ini, yakunu libasuha syar'iyan, maka dia menggunakan pakaian yang dituntut oleh agama, oleh syariat. Jadi selama dia teksnya itu tidak latasifu syai'an, tidak tersifati badannya dengan sesuatu, lekuk badannya, dan tidak terbuka sesuatu kecuali hanya satu wajahnya, kedua telapak tangannya, pakaian yang terhormat, maka dalam status ini, kondisi itu, yakunu libasuha syar'iyan, wanita itu telah dikatakan menggunakan pakaian syariat yang telah dianjurkan oleh agama. Wa yatawaffaru fihi ma tad'u ilaihi syariatul Islam, dan lengkap fihi dari itu ma sesuatu tad'u ilaihi syariatul Islam, yang mana syariat Islam itu telah mengajaknya, telah mendorongnya. Jadi pakaian yang menutup aurat gitu kan, yang terhormat, tidak tembus pandang, maka itu syariat sudah mengajarkan seperti itu ya. Jadi syariatul Islam itu sudah membenarkan lah, bahasanya seperti itu. Wa min adillati ala dzalika qaulihi ta'ala wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yudninna jinnatahunna illa ma dhahara minha. Nah ini. Dan dari dalil ala dzalika, atas itu, qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, lafadznya adalah waqulil mu'minat, katakanlah wahai Muhammad kepada wanita-wanita mukmin, ya guddudna, mereka menundukkan min absarihinna, dari pandangan-pandangannya mereka, wa yahfadna, dan mereka menjaga furujahunna, farji-farji mereka, wala yudninna jinatahunna, dan jangan menampakkan perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali sesuatu yang telah nampak minha, darinya. Yang telah nampak itu apa? Wajah dan wakafaiha ya. Surat An-Nur al-ayah 31. Wa jumhurul fuqaha, dan mayoritas ulama fikih, ala annal murada bima dhahara minha, yang dimaksud dengan lafadz bima dhahara minha adalah al-wajhu wal kafanu, yaitu wajah dan telapak tangan, wal kafan, dan telapak tangan. Qala al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari rahimallahu inda tafsirihi liqaulihi ta'ala, berkata al-Imam Ibnu Jarir at-Tabari rahimallahu inda tafsirihi, ketika menafsirkan firman Allah wala yudnina zinatahunna ila ma dhahara minha, beliau menafsirkan al-wajhu wal kafan, yaitu apa? Wajah dan telapak tangan ya. Jadi yang boleh terlihat itu hanya wajah dan telapak tangan, berarti bukan aurat karena boleh terlihat.
wa aulal aqwal fi dzalika bisawabi qaulu man qala yuksadu bidzalika alwajhu wal kafan. Dan perkataan yang pertama fi dzalika mengenai itu bisawabi dengan benar, qaulu man qala ucapan seseorang yang berkata, yuksadu yang dimaksud bidzalika dengan ayat ma ila ma dzahara minha alwajhu yaitu wajah, wal kafan dan telapak tangan. Nah gitu. Jadi ditegaskan lagi bahwasannya yang tujuan lafaz ila ma dzahara minha, firman Allah ila ma dzahara minha yaitu yang dimaksud adalah wajah dan kafan. Yang boleh ditampakkan itu telapak tangan dan muka dan wajah, seperti itu teman-teman. Selanjutnya waqala al-Imam Nawawi rahimallahu min madhabina asy-Syafi'i, dan berkata al-Imam Nawawi rahimallahu min madhabina dari madhab kami asy-Syafi'i, inna auratal hurrah jami'u badaniha ilal wajha wal kafain. Sesungguhnya aurat wanita yang merdeka jami'u badaniha itu seluruh badannya illal wajha kecuali hanya wajah, wal kafaini dan dua telapak tangan. Kata Imam Nawawi, beliau berkata aurat perempuan yang merdeka itu seluruh badannya kecuali wajah dan dua telapak tangan, itu bukan aurat. Bihadza kulluhu qala Malik wa Ta'ifah. Dan dengan ini kulluhu seluruhnya yang mengatakan wajah itu bukan aurat dan pergelangan telapak tangan itu bukan aurat, yaitu yang dikatakan qala Malik wa Ta'ifah, Imam Malik dan golongannya. Wa mimman qala auratul hurrati jami'u badaniha illa wajhaha wa kafaiha al-Auza'i wa Abu Sur wa Abu Hanifah wa Thawra wa Ahmad. Dan dari golongan ulama, sebagian ulama mengatakan qala auratul hurrah, auratnya wanita merdeka, jami'u badaniha seluruh badannya, illa wajhaha kecuali wajahnya, wa kafaiha dan dua pergelangan dan dua telapak tangannya, itu perkataan al-Auza'i, Abu Sur, Abu Hanifah, As-Sauri dan Imam Ahmad. Jadi mengatakan ya wajah itu bukan aurat dan telapak tangan itu bukan aurat. Waqala ba'dul ulama, dan berkata sebagian para ulama, laqad ittifaqo al-imamu al-arba'ah bal wa ghairuhum minal a'immah ala anna wajhal mar'ah laisa bi aurah. Berkata lagi sebagian para ulama yang telah disepakati oleh Imam 4, akan tetapi selain mereka dari Imam 4 juga mengatakan ala anna wajhal mar'ah laisa bi aurat, bahwasannya wajah perempuan itu merupakan bukan aurat. Wa ya'akadu lana hadzal ittifaqu a'immatul a'lami fi tafsirihi wal hadisi wal fiqhi, dan dikuatkan lana bagi kami hadal ittifaqu kesepakatan ini oleh para imam-imam yang pembesar-pembesar alim-alimnya dalam tafsirnya dan hadisnya dan fikihnya. Wa qad balagha hadal ittifaqu darajatan aliyatan, dan sesungguhnya kesepakatan ini telah parnipurna minas sumuli ju'ilat ba'da haula'i al-a'lam yu'abbaru anil ittifaqi bilafdil ijma. Jadi lafaz ittifaq situ sudah menjadi kalimat konsensus, sudah menjadi ijma, para kesepakatan para ulama bahwasannya aurat wanita itu seluruh badan illa wajaha wa kafaiha, kecuali wajahnya dan telapak tangannya. Nanti kitab ini ditolak ya, ditulis lagi kitab yang tadi saya tulis yang tadi saya jelaskan. Dari kitab ini ada penolakannya dari ulama besar juga ternyata, yang kontradiksi nggak setuju dengan kitab ini. Ya biasalah itu mah. Nanti insya Allah kami akan bacakan juga ketika sudah selesai.
Wa qala fadilatu asy-syekhi Husaini Mahmud Makhlub, dan telah berkata fadilatu Syekh Husaini Muhammad Makhlub rahimallahu fi kitabihi, di dalam kitabnya. Apa kata beliau? Fatawa, kitabnya itu Fatawa Syar'iyyah juz 1 halaman 119, wajhul mar'ah laisa bi aurah, wajah perempuan itu merupakan bukan aurat indal Hanafiyah, menurut ulama Hanafiyah, wa katsirin minal a'imah, dan golongan dari ulama Hanafiyah, golongan dari para imam-imam yang banyak. Fayajujulah ibda'uha, maka wenang boleh laha bagi perempuan ibda'uha menampakkan wajahnya. Tuh kata Al-Fadilatu Syekh Husaini Muhammad Makhlub, boleh fayajujulana ibda'uha. Dan bahkan beliau menambahkan lagi teman-teman, wa yajuju lirajuli al-ajnabiyyu an-nadhru ilaih, lirajuli al-ajnabiyyi an-nadhru ilaih, dan wenang diperbolehkan lirajuli al-ajnabi, bagi laki-laki yang bukan mahram, bagi laki-laki asing, an-nadhru untuk melihat ilahi kepada wajah tersebut. Boleh melihat wajah bagi laki-laki yang bukan mahram, melihat perempuan wajahnya, lakin bi ghairi syahwatin, akan tetapi ya tanpa adanya syahwat melihatnya. Gitu. Bahkan pendapat siapa? Pendapat Ibnu Umar. Ibnu Umar itu wanita yang nggak cantik ya tak usah menggunakan cadar gitu kan. Tapi kalau menggunakan wanita yang cantik itu harus menggunakan cadar. Kenapa? Karena harus menimbulkan fitnah. Sebenarnya bukan perempuan saja ya yang menimbulkan fitnah, laki-laki juga bisa dari wajahnya menimbulkan fitnah. Contohnya saja Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf kan ganteng kan, banyak perempuan yang terkena fitnah pada zamannya. Dulu ada sahabat juga yang ganteng, kemudian para wanita pada terpikat. Jangan zaman sekarang aja kalau kita melihat Lee Min Ho gitu kan, orang-orang yang suka Korea gitu kan, mereka kan histeris ngeliat ketampanannya. Itu kan sumber fitnah juga sebenarnya, bukan hanya perempuan saja yang dijadikan target, tapi laki-laki juga. Ketika beliau laki-laki mereka wajahnya itu ganteng dan mendorong untuk menimbulkan fitnah, maka mereka juga termasuk ya bisa berdosa dilihatnya seperti itu. Dan laki-laki juga harus menutupi wajahnya, gitulah. Jika emang laki-laki itu bisa menimbulkan fitnah jika dilihat. Summa fassala fadilatahu al-kalama fi hadil mas'ala fi hawali sitti safhatin. Kemudian Syekh Fadilatul Syekh Husain Mahmud Makhlub, beliau memperincikan tentang perkataannya itu dalam satu masalah sekitar 6 lembar. Masalah tentang niqab, tentang wajah ya. Itu sampai 6 lembar. Wa min kulli ma sabaqa farayu alladhi numilu ilaihi wa huwa al-qawlu bi anna wajhal mar'ah laisa bi aura. Dan dari setiap sesuatu yang telah dijelaskan di atas, fara'i maka pendapatku, alladhi numilu kami cenderung, kan farayu maka pendapat yang kami cenderungkan ilahi kepada suatu pendapat tersebut adalah al-qawlu, ucapan, bi annal wajhal mar'ah laisa bi aurah, bahwasanya wajah seorang perempuan itu bukan aurat. Wa amma mas'alatun niqab ya fara'yu annaha min babil adah. Dan adapun masalah cadar gitu, maka pendapatku merupakan masalah niqab itu ya min babil adah, hanya bab tradisi saja. Orang yang menggunakan niqab itu ya tradisi, sudah tradisi Arab gitu kan, tradisi masyarakat timur gitu kan, itu bukan ibadah, kata beliau seperti itu. Wala silatalah bil ibadah, dan tidak ada silah pelantara atau sambungan, tidak adanya silah itu ya, tawasul kan penyambungan, tidak ada kaitannya lah bagi seorang
masalah niqab bagi seorang perempuan menggunakan niqab, menggunakan cadar itu dengan ibadah. Wa nas'alullaha subhanahu wa ta'ala as-sadada fil qawli wal amal, dan kami meminta kepada Allah Subhanahu wa taala as-sadada untuk ditutupi kesalahannya baik dalam ucapan maupun perbuatan. Wallahu alam bisawab. Semoga bermanfaat. Insyaallah ini sangat bagus ya sekali. Nanti akan dibacakan kalau sudah selesai masalah buku yang selanjutnya, yang penolakan dari kitab ini. Ini pendapat Muhammad Syekh At-Tantawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi kuburannya, merahmati beliau, cucuran rahmat berkah, anugerah dan terciprat ya buat kami yang mendengar atau membaca karya-karyanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.